Tapi kita juga gak bakal bisa handle round pertama yang akan segera dimulai. Bersama Bermuda. Coba kita tes dulu nih ya. Oke, boleh. FFM Studio mana suaranya? Terima kasih banyak Survivors. Ini dia pesawat kita sudah mengudara dari arah map atas menuju ke map bawah. Berarti ini dari CPR dan juga Mil menuju ke arah kiri. Dan ini cenderung nggak menguntungkan untuk orang-orang yang punya di drop zone Pochinok dan juga Sentosa berarti Baby. Iya. Dan ini kita bisa ngelihat sendiri. Dan posisi dari Dewa, kali ini mereka bakalan coba nabrakin ke arah pik kah? Karena gue ngeliat pergerakan mereka bakalan ke arah sana. Sedangkan mereka harusnya tahu di Bima Sakti ada GRC. Mereka tinggal milih aja mau bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri. Menarik banget mengingat kayak nggak mungkin mereka sampai ke Pochinok sama Mars Electric gitu ya. Jadi mereka standby di sekitaran perbatasan Bima Sakti dan Pik ini semata-mata untuk mengusir beberapa tim yang juga nggak nyampe ke drop zone mereka. Kayak Eko mungkin pengen ke Sentosa karena dia lepas si Piartnya, ya kan ada EVOS di sana. Dan Eko sudah mulai merasakan tensi-tensi pertama dari Dewa United yang hanya menggunakan Vector saja, Baby. Udah ini Iko aja mau coba buat jalan lagi ke arah belakang, mau coba turun di drop zone-nya karena emang terlalu jauh dan gak terjangkau juga. Di sisi lain Dewa Sun13 udah dapetin GRC Hidden di arah ini. Ini berarti mereka ngebagi dua posisi, setengahnya ke arah Iko Esports, setengahnya lagi mereka bakalan cek area Bima Sakti yang udah dikumpulin oleh GRC. Sedangkan di Katulistiwa ada dua player dari GRC Aprodate bakalan bertemu dengan Rose Rider. Udah mulai kelihatan satu pop-upan global berhasil mereka bongkar. Satu double barrel berhasil men-take dan seorang North. Ini pergerakan North yang menurut gua cukup template yang akhirnya kebaca sama GRC bisa dieksekusi dengan baik. Karena GRC juga tadi harus membayar harga yang cukup mahal di Bima Saktinya. Dia simpan high dance semata-mata untuk make sure kita nggak kena backstep gitu ya kan. Betul. Ke arah Katulistiwa. Kalau misalkan mereka all in ke Katulistiwa malah bisa di retake Bima Saktinya. Tapi sepertinya sudah ada suara-suara yang juga sangat meriah. Yaitu Valdo berhasil dapetin Surya di line juga ada RRQ yang juga bakalan straight kontes ke arah Factory. Karena memang Factory se-big deal itu. Ada Blue Zone dan Factory juga menjadi salah satu drop zone-nya RRQ ketika lagi ada MPO. Karena akhirnya RRQ-nya nggak ngambil clock tower. Dan MPO-nya juga di sini cukup punya nyali besar. Datang ke Factory cuman make sure ini orang lanjut perangnya enggak. Nah cakep banget. Jadi salah satu informan banget ya untuk teman-teman yang lainnya. Sedangkan MPO nggak berubah. Mereka tetap jadi salah satu penguasa di area clock tower. RRQ mereka nggak bisa ngebagi terlalu banyak kompon, terlalu banyak rumah, terlalu banyak daerah. Karena kita tahu sendiri masih ada Kagendra yang hari ini. Jadi mungkin Factory adalah salah satu rumah mereka untuk sejauh ini. Dan seperti yang lo bilang, udahlah Blue Zone juga. Jadi harusnya resource mereka bakalan banyak banget. Tapi ada satu ikut campur tangan dari MPO yang mungkin tadi akan mencari informasi lebih lanjutnya. Untuk sejauh ini mungkin mereka bakalan tahu kalau di Factory masih ada satu tim yang dan mungkin mereka bakalan berubah atau ngerubah cara rotasinya. Kalau ngomongin ngerubah cara rotasinya lebih ke RRQ di sini bakal main default. Jadi emang si Kagendranya nih yang kepaksa buat main mikir keras gimana caranya dengan drop zone yang sama tapi bisa dapat hasil poin yang lebih lagi. Karena based on stick Kagendra ini kelar dari sekitaran Factory dan juga Pochinok, dia naik ke dekat-dekat kota tua di sana ke arah atas peak itu biasanya udah ketemu tim lain dan kadang mereka nggak bisa keep up dan survive di sana dan itu hal yang harus dihindari. Tapi faktanya adalah ada Eko juga yang udah melakukan upaya pergerakan untuk melakukan trading. Karena Dewa setelah tadi sempat diintai sama salah satu playernya yaitu Rens. Rensnya udah menjadi korban kali ini. Tapi kalau ngelihat gimana Eko tetap berada di posisi yang aman, harusnya nggak bakal jadi masalah besar ketika ada trading datang dari Rain, Baby Lee. Oke, Rain juga kayak udah mulai tahu bahwa ada satu player yang udah mulai dari Iko Esports, yaitu Kochel yang coba untuk bersembunyi. Karena gue lihat dari minimap pun Iko Esports mereka bakalan split position dengan teman-teman yang lainnya. Sedangkan Dewa utuh dengan 3 player bakalan coba untuk ngeras ke hadapan satu player yang udah kelihatan. Tapi satu pop-upan global udah mulai dilakukan bahkan di belakang. Jangan pakai panci dulu, ditembak dulu. Bahkan Mini Yuji sudah mau digenggam, mencari badan lawan tapi belum kena, belum ter-take down. Masih dicari, itu dia akhirnya Kochel harus terculik oleh Dewa United Esports. Emot dulu. Iya, emang Cakep. gitu ya. Kalau Eko kan emang identik juga belakangan dia ngenokin orang, dia emot. Sekarang kayak kebalik gitu ya kan, dia dinokin orang akhirnya dia emot juga. Dan tadi tuh cara Rain ngebaca
karakteristik mainnya Kocel itu akurat banget. Ketika dia mau coba jiggle keluar terus masuk lagi. Itu dia kebaca 100% sama Rain dan Rain akhirnya tinggal eksekusi itu dengan mudah. Jadinya nggak ngasih peluang si Kocelnya untuk trading menggunakan senjatanya. Well done banget dari Dewa United. Sekarang kita akan alihkan pandangan kita menuju ke arah Bima Sakti dan juga Clock Tower di mana ternyata GRC akan melakukan upaya checkpoint di rumah L, tapi sudah ada MBR yang akan melakukan upaya setupnya Baby Lee. Wow. Ini rumahnya udah mulai diamuk juga oleh MBR Epsilon. Kelihatan tadi udah ada satu senjata ledakan kelihatan, bahkan Vault harus ter-take down kali ini dengan satu setup yang dilakukan oleh GRC sangat-sangat on point. Tapi hey you! Lagi-lagi terkena M79. Ada satu player yang coba untuk kabur ke arah belakang. WNG tersisa sendirian aja menjadi lone survivor dan kabur sejauh mungkin ke area Bima Sakti. Udah mulai galak ya kalau kita lihat, bahkan tadi teriak-teriakannya juga kedengeran dari GRC terlalu membara-bara. Sangat tahu betul mereka harus mendapatkan poin yang maksimal di kesempatan hari ini. GRC nggak mau menyerah dengan keadaan. Sementara MBR ada perhitungan yang meleset ketika Vault tadi tumbang lebih awal. Dan kita harus saksikan lagi aksi gimana Dewa United akan mempertahankan pick yang sudah mulai coba didatangi oleh MPO Esports, Baby Lee. Ya. Ini MPO juga gue rasa kalau misalkan mereka melakukan sebuah team fight, inget di bawah sana gue ngelihat ada RRQ. Harusnya yang bakalan coba untuk rotasi ke area pick sana karena biasanya memang seperti itu. Dari factory mereka jalan ke Pocinok dan naik ke arah atas dan gue rasa ini akan terjadi. Cuman masalahnya tinggal nunggu aja siapa yang bakalan fight duluan. Wah, kalau ngomongin fight duluan, potensi terbesar saat ini sebenarnya emang lebih ke gimana MPO yang tarik triggernya. Karena Dewa, terus juga tadi ada RRQ, itu bukan tipikal tim yang mau coba jadi triggernya duluan. Jadi memang mereka bakal lebih cenderung mengandalkan aksi dari lawannya baru mereka bereaksi. Dan kita juga akan melihat aksi sesaat lagi harusnya di sekitaran Clock Tower. Sudah ada Tiger Wong Esports yang berhadapan dengan OP Griffin, Baby Lee. Aduh, dua player dari Tiger Wong Esports bakalan coba untuk di-take down begitu aja. Faker, hati-hati di arah belakang. Bahkan kali ini Tiger Wong Esports tersisa seorang Dimas, lone survivor lagi. Jadi banyak banget tim-tim yang udah mulai pincang di early game ya. Ya, ini eksekusi yang akhirnya tidak terlalu baik untuk Tiger Wong. Dimana kita tahu Tiger Wong sebenarnya enak banget. Fase early-nya dia nggak terganggu. Bahkan Clock Tower sempat dilepas RRQ. Kali ini yang malah juga nggak repotnya. Harus nge-handle knockdown yang tidak terduga-duga datang dari arah belakang. Abai juga harus segera recover terlebih dahulu. Terlalu beresiko saat ini dari kompon yang mereka tempatin. Karena Dewanya juga pinter banget. Dewanya udah mundur lagi ke bawah. Jagain zipline-nya. Dia tahu betul potensi backstep bakal datang dari arah sana. Sehingga dibikin siapapun yang perang sama MPO itu dia pasti bakal rugi, Baby Lee. Tepat sekali. Karena Dewa United Esports mereka harus coba mengamankan satu tempat dan kompon yang harus mereka punya terlebih dahulu. Karena untuk meras ke arah depan itu akan menjadi hal yang cukup berbahaya. Apalagi MPO mereka udah mulai masuk ke rumah yang dimiliki oleh Dewa tadinya. Dan di arah kanan pun masih ada Ghost Divine, di depan ada GRC dan di area pick akan selalu menjadi penumpukan tim di middle gamenya. Bahkan kali ini Abai pun udah mulai memegang senjata karena mereka tahu bahwa GRC udah mulai datang ke kompon mereka, Bang Haji. Yap, udah mulai langsung dieksekusi oleh seorang Abai. Oh my god, terlalu gegabah Abai di peluru ketiganya. Masih harus recover dulu dengan medical kit dan oke, mulai tutup semua jalur pintu masuk menuju ledakan-ledakan yang datang dari lawan. GRC pun bakal ambil sikap untuk pasang posisi mereka. Udah kebuka juga Steffi di sini dari seorang Razor. Udah menjadi sebuah info yang cukup sebenarnya untuk GRC karena artinya GRC tinggal tunggu timing Steffi-nya selesai, mereka bisa all in langsung ke arah RRQ. Tapi RRQ sekarang lagi padet-padetnya, lagi dempet-dempetnya. Ini juga bisa di-abuse sebenarnya dengan grenade yang bisa disiapkan dari GRC. Tinggal gimana GRC nyerang, GRC mulai serangannya dan EVOS atau bahkan MPO bisa connect. Bahkan masih ada satu player MBR di arah rumah Sultan yang juga bisa ikut campur di sana. Mulai terlihat Lim mencoba ngebait dengan badannya. Tapi dari kejauhan Valdo berhasil dapetin satu orang. Valds ada apa ini? Valds ternyata harus menjadi korban dari kekejaman MPO
MPO. Mulai ada launchpad. Coba Komi cobalin menuju ke MPO. Dan MPO ternyata sudah langsung berpindah tempat lagi. GRC one step ahead di sini untuk mendapatkan dia punya compound yang cukup menjanjikan mengingat circle masih ada di sana, Baby Lee. Aduh, ini sih bakalan jadi berbahaya banget untuk siapapun tim yang ada di tengah-tengah area pick. Gue rasa bakalan jadi salah satu ancaman dari berbagai macam arahnya. Ada OP Griffin juga di sana, ada MPO yang udah mulai berpindah tempat dan Dewa masih di posisi yang sama. Sedangkan zona berikutnya udah mulai kelihatan terpental jauh di area pick sana. Dan gue rasa nggak akan bertahan lama mereka hinggap di area pick. Wah, ini udah kayak gini, zonanya nariknya ternyata ke atas lagi. SES sama FR sih menjadi salah satu tim yang paling diuntungin ya di case kali ini. Karena semua tim itu rotasinya geraknya jauh banget melanglang buana. Tapi kalau ngelihat gimana EVOS sekarang akan berjumpa melawan RRQ. Abang! Keculik! I'm God! Juga menyusul! RRQ nggak bakal main-main di kesempatan kali ini. Homer juga udah digunakan. Udah ada Skylar juga yang dipencet dari RRQ. Tapi ternyata RRQ terdistract. Ada Lim yang berhasil mendapatkan pick off menuju Legalot. EVOS juga akan berpikir keras gimana caranya mereka menyelamatkan temannya. Sementara vending machine di bawah di jalan raya terlalu beresiko ketika turun ke bawah karena udah pasti ada FR, udah pasti ada SES, dan RRQ pasti bakal membuat EVOS tidak bergerak lebih jauh dari ini, Baby Lee. Tepat, sekarang bakalan di-cutting perjalanannya, apalagi mereka udah mulai tahu bahwa EVOS Divine masih singgah di arah sana. Sedangkan di sisi lain mereka harus membagi kefokusannya ke dua arah yang berbeda di arah bawah. Masih di MBR Epsilon bakalan coba memberikan salah satu perlawanannya, tapi untuk sejauh ini belum ada pergerakan sekali untuk setiap timnya. Cuma tinggal beberapa tim yang masih ada di luar zona aja, Bang Haji. Wah, even tadi dari tim Tiger Wong aja itu masih survive baik banget. Gimana Tiger Wong bisa handle situasi ini gitu ya. Karena tadi Tiger Wong juga nyaris tumbang diratain sama OP Griffin gitu ya kan. Dia berhasil comeback as a team dan juga melakukan perjalanan rotasi yang tidak mudah. Terlebih di sebelah kiri, map sebelah kiri itu bakal banyak banget tim yang masih standby dekat-dekat Bima Sakti sama Pick. Bahkan Gue suka banget ngelihat gimana GRC dia selalu berpindah-pindah compound, gak melulu stay di satu compound, menghindari upaya rush yang terjadi yang akan coba dilakukan sama OP Griffin tadi. Dan kita bakal move lagi fokusnya ke arah Dewa United yang udah looking forward perang melawan MPO Esports, Baby. Wow. Ini Iki udah mulai standby di area patahan beserta dengan teman-teman yang lain. Tapi jangan lupa di arah belakang ada Kagendra yang coba memanfaatkan satu mini launchpad-nya sepertinya. Padahal di sisi lain harus ter-take down di awal. Kali ini setup Kagendra akan dilakukan di mana setiap playernya akan menjadi salah satu player yang udah mulai bakal maju secara perlahan. Bahkan ada satu launchpad lagi dan lagi dimanfaatkan. Tapi kali ini Sam13 akan 1v1 situation dengan Reva. Ada satu backupan yang dilakukan, tapi Sam13 tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan tersisa seorang Iki dari Dewa United Esports. Satu buah granat sudah mulai dilontarkan, meledak begitu saja, tapi mengkikis 1 poin aja. Gak bisa mengembalikan keadaan, bahkan Iki akan sedikit sulit untuk mundur karena belakang sedang ada MPO di sana, ada Kagendra juga di sana. Tapi kali ini Iki akan memilih untuk hinggap di satu kompon terlebih dahulu. Tapi ini bakal sulit banget, bahkan diras begitu aja dan Dewa harus tumbang di stack yang ke-11. Sayang sekali Dewa tumbang di 11. Sesal Faing juga kecolongan di peringkat ke-10. Betul. Tadi gue udah sempat lihat gimana Iko memanfaatkan momentum ini menjadi sangat baik untuk mereka. Mereka nge-shadow Sesal Faing sampai nggak ke-notice sama sekali. Hal itu yang sebenarnya juga gue harapkan bisa dilakukan sama Kagendra. Tapi Kagendra nggak berani ambil resiko untuk melewati jembatan menuju ke arah Mil. Sampai era Kagendra jika harus menyusul di peringkat ke-9. MPO akan mendapatkan momentum emas ini. Tinggal gimana caranya nge-handle satu tim lagi di depannya, yaitu GRC. Karena RRQ udah pasti nggak bakal mau mengeluarkan dirinya dari kempon yang udah ditempati saat ini. Bakal ada vehicle juga, mungkin ini bakal menjadi plan B untuk MPO. Tapi gue penasaran juga gimana sisa tim yang ada, termasuk kayak FR Eclipse, memanfaatkan kesempatan penumpukan yang terjadi, Baby. Wow, ini bakalan seru lagi. MPO mereka bakalan bergerak lebih maju lagi. Ada mini launchpad yang mereka manfaatkan. Kalau sampai mereka salah untuk turun, gue rasa bakalan jadi hal yang fatal. Tapi kali ini mereka udah mulai sadar ada MBR yang bakal coba untuk masuk ke satu kompon. Penumpukan tim terjadi kali di mana salah satu rumah dari RRQ akan coba untuk dihinggapi oleh beberapa tim yang berbeda, di mana Brian Yo akan menjadi korban pertama. Tapi kali ini Vault harus tertekan dengan ada backup dari seorang Ian. Tapi mereka gak bisa terlalu lama karena bakalan banyak terparty yang ikut-ikutan. Tapi kali ini MPO masih menjaga badannya di arah bawah, berusaha untuk set up terlebih dahulu, nunggu momen yang pas untuk naik ke arah atas.
Karena mereka sadar di atas sana ada RRQ yang udah mulai set up duluan. RRQ dari tadi benar-benar baik untuk positioning mereka, gimana cara nggak ke notice, nggak langsung straight di rush begitu ya sama tim yang datang ke compound mereka. Dan Eko akan coba ambil spotlightnya masuk ke arah circle terakhir terlebih dahulu. Mereka bakal jaga posisi mereka mungkin, dan JRC akan menjadi peri yang besar sekali untuk JRC karena JRC harus memilih apakah mereka harus kontes atau mereka meninggalkan tempat ini dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Resource pasti terbuang, Beyond juga berhasil dapetin loss di sisi lain. EVOS bakal sama Ever Eclipse dan ini malah menjadi angin segar untuk Iko. Karena Iko akhirnya harus mantau aja dari kejauhan dan berhasil mendapatkan keuntungan dari pecah perang tersebut antara JRC dan juga MPO dan juga RRQ. Meanwhile masih stand still alive. Tapi gimana MPO juga sekeras batu seperti nama timnya. Jafra masih ada, I'm God bersama Beyond juga masih solid bertiga. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ternyata nggak bisa step up lebih jauh lagi. Bakal di jump shot sama seorang Jafra dengan double barrel ya. Ditahan dulu sejenak. Joel berhasil dapetin Valdo juga. Ternyata 3 tim aja yang tersisa. Iko dan juga MPO bersama EVOS kali ini. Udah ada keluar juga bakal coba tutup. MPO yang bakal coba tumbang dihabisin sama Bim God. Ada Eko bakal diras. Begitu saja Dus menjaga posisi paling jauh. Coba charge dengan jalan booster lawan dual handgun. Masih bisa dihandle dengan baik. I'm God lawan satu lagi. Lerta keluar bakal hancur. Joel lagi tumbang. Masih ada Dus bakal coba di tapping. Dengan M60 bakal coba langsung diras. Terobos saja lah. Sedikit lagi. Ini bakal menjadi the moment of truth untuk EVOS Divine. Dari Dus sendiri udah bakal dicas dan hasta la vista.